Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan menyimak bagaimana respons seorang Opung Parbelak terkait pernyataan dari Kejaksaan Agung yang akan memberikan hukuman mati terhadap pelaku korupsi Pertamina. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Beberapa waktu yang lalu, Jaksa Agung mengatakan bahwasannya hukuman terberat bagi para pelaku korupsi Pertamina adalah hukuman mati. Pak, ingat ya Pak, kata-kata Bapak dicatat malaikat. Ngeri kali. Jangan, kami nggak perlu angin segar, Pak. Bagi kami angin sepoi-sepoi udah cukup. Bahan bakar yang dihasilkan oleh Pertamina yang sekarang beredar di masyarakat adalah yang betul-betul sesuai dengan standarisasi spesifikasi yang dipunyai oleh Pertamina, dan untuk itu tentunya mengharapkan pada masyarakat untuk jangan ragu lagi menggunakan bahan bakar milik Pertamina. Jadi rilis sekarang adalah masalah bahan bakar yang masyarakat masih meragukannya. Soal nanti penanganan perkara ditanyakan nanti khusus dengan jam khusus di gedung mula. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini. Kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan Waduh, bagaimana hasil dari kali. ya. Serius Bapak, nanti bohong. Serius lah. Ya, jadi ketentuan ketentuan hukuman mati ini itu berdasarkan ketentuan-ketentuan khusus gitu loh ya. Jadi kalau misalnya ya seperti yang disampaikan Bapak Jaksa Agung tersebut mengatakan bahwasanya kalau ada keterkaitan antara korupsi yang dilakukan pada masa pandemi, maka kemungkinan hukuman terberatnya adalah hukuman mati. Kenapa? Karena pada saat masa pandemik, masyarakat sedang susah cari makan, masyarakat sedang susah mempertahankan hidup, masyarakat sedang susah ya bagaimana caranya lepas daripada bayang-bayang maut ya, ada yang lagi mengusahakan kesejahteraan untuk dirinya sendiri. Jadi ini adalah merupakan kejahatan terbesar. Tapi Pak, masalahnya kenapa kalau misalnya ada keterkaitan antara COVID, kenapa Menteri Sosial yang kemarin makan uang COVID nggak langsung dihukum mati? Dapat keringanan lagi. Itu namanya Iya, ya. adil Pak. Kok gitu? Ya nggak boleh kayak gitulah. Waktu itu kan jaksanya bukan saya. Ya. Betul sekali, betul ya kan. Sekarang pertanyaannya Pak, gini Pak, kalau bisa Pak, menurut kami, kalau bisa jangan cuman kasus korupsi Pertamina Pak. Bisa nggak Pak kasus suap 800 juta itu juga dihukum mati? Waduh. Ada lo itu Pak yang sampai sekarang kawannya buron. Kau ngeri kali kau Bung. Betul, ngeri kali Nyampe kau. ke situ. Maksudku Pak biar cepat aja selesai. Cepat selesai hidupnya di dunia ini maksudnya. Karena apa? Nggak bisa diam mulutnya. Ya kan, itu pun juga harus dikasih efek jerak. Ya, jadi banyak yang salah persepsi mengenai hukuman mati ini ya. Jadi nggak segampang itu untuk menghukum orang hukuman mati ya kan. Walaupun misalnya katakanlah kasus korupsi,
korupsinya seperti apa, besarannya seperti apa. Apa cuma kasus korupsi aja yang bisa dihukuman mati? Bukan. Jadi ada beberapa tindak kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati. Yang pertama, pembunuhan berencana, ya. Yang kedua, kasus narkoba. Yang ketiga, pengedaran obat-obat terlarang. Baru setelah itu yang keempat, terorisme. Yang kelima, membunuh kepala negara. Yang keenam, membunuh kepala negara sahabat. Yang ketujuh, membantu negara lain menyerang negara sendiri, ya, atau berkhianat. Jadi itu yang masuk kriteria di dalam hukuman mati, ya. Hukuman mati. Jadi sesuai dengan pasal 100 KUHP nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun 2023, undang-undang. Ngeri kalau udah ngomong pasal. Ngeri. Ya, jadi menurut KUHP, ya, nomor pasal 100, ya, itu dikatakan pada ayat pertama, ya, bahwasannya seseorang itu dapat dijatuhi hukuman mati, ya, tapi ada tapinya, ya, tapi diberi dulu percobaan 10 tahun. Apalah gunanya Bung dikasih hukuman mati tapi dikasih percobaan 10 tahun? Begini, ya, jangan kalian itu kayak kemarin ada kasus, ya kan, yang waktu itu ya yang viral kemarin lah, Joshua, ya kan, langsung merepet aja itu netizen, katanya apa itu hukuman mati tapi percobaan selama 10 tahun. Jadi begini, pasal 1 mengatakan bahwasanya hukuman mati, ya, bisa dijatuhi kepada seseorang dengan percobaan 10 tahun. Nah, jika selama 10 tahun itu dia menunjukkan perubahan sikap, penyesalan dan lain sebagainya, maka di ayat kedua mengatakan bahwasanya hukuman mati tersebut bisa dirubah menjadi hukuman seumur hidup. Tapi ada ketentuannya. Apa itu ketentuannya, Bung? Ketentuannya adalah dengan keputusan presiden, dengan keputusan presiden berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Gitu. Dan harus dicantumkan pada putusan pengadilan. Tapi kalau misalnya tidak dicantumkan pada putusan pengadilan, hukuman mati ya hukuman mati. Nggak ada tawar-menawar jadi hukuman seumur hidup. Gitu dia. Ya, bisa dia berubah jadi seumur hidup kalau misalnya dibunyikan, dicantumkan pada putusan pengadilan. Tapi itu pun juga ada ketentuan berikutnya, ya kan gitu. Jadi nggak gampang, ya, memutuskan hukuman mati di Indonesia itu nggak gampang, dan merubah hukuman mati jadi hukuman seumur hidup itu juga nggak gampang, kan begitu. Kita udah lihat lah, ya, bagaimana kasus-kasus khusus, contohnya seperti terorisme, pembunuhan berencana, narkoba, ya, sudah diberlakukan hukuman mati karena memang udah terlalu terlalu jahat gitu, terlalu berat, kan begitu, ya. Opung ini sosokan Pung ngomongin masalah hukum, nggak ngerti kami. Itulah kalian, iya kan? Dikasih tahu A, mintanya B. Dikasih B, mintanya C. Udah sama kayak partai sana. Waduh. Jujur aja aku bilang, ya, aku sangat merindukan, ya, sistem penegakan hukum di Indonesia itu sama kalau boleh seperti di China. China kan begitu juga kan. Kalau misalnya melakukan tindakan korupsi dengan jumlah atau bilangan tertentu, maka dia layak untuk dihukum mati, kan begitu. Atau sekalian aja kayak Korea Utara. Jangankan korupsi 193,7 triliun, terlambat datang rapat pun bisa dihukum mati. Ngeri kali Opung. Waktu tidur di rapat pun masuk, udah datang, tapi karena capek tidur di tempat rapat, bisa dihukum mati. Pilih mana? Ngeri kali. Mending kan Cina daripada Korea. Korea Utara, ya, tapi jujur aja lah aku bilang, ya, kalau di Indonesia itu kan dikit-dikit ham.
Kalau Dikit-dikit seseorang HAM. nanti contohnya dijatuhi hukuman mati, oh bersuaralah itu Komnas HAM. Hukuman mati tidak sesuai Iya, dengan iya, hak iya. asasi manusia. Betul. Itu Sesuai terlalu memang banyak yang betul teriak ya, begitu. tidak ada hak kita untuk menghilangkan nyawa seseorang. Tapi kan ini negara hukum, kan begitu. Jangan dikit-dikit HAM, dikit-dikit HAM. Gara-gara HAM inilah makanya banyak murid-murid yang suka-sukanya sama guru sekarang. Coba bayangkan aja, guru sekarang udah nggak bisa lagi, jangankan jewer, ngomong keras aja sama suami sama muridnya itu dibilang apa? Persekusi, Persekusi. kekerasan verbal. Makanya guru zaman sekarang jangan diharapkan lagi mendidik, udah guru sekarang itu mengajar aja, mengajar. Iya, iya, iya. Karena apa? Guru Dikit-dikit sisa HAM, mengajar, dikit-dikit bukan HAM. mendidik. Itu dia ya, tapi kita akan melihat bagaimana proses ini akan berlanjut ya. Yang jadi pertanyaannya begini ya, kan ditetapkan sudah 9 orang. Apa cuman itu, Pak? Apa cuman 9 orang? Kemarin dengar-dengar ada salah seorang menteri ya di kabinet Bapak Prabowo ya, kabinet merah putih ya di kabinet Bapak Prabowo, salah satu menterinya, aku nggak perlu sebutkan namanya, inisialnya aja, Erick Thohir. Bung, Inisialnya. itu bukan inisial, nama lengkap itu. Katanya ada tersangkut paut ya, beliau itu mendapatkan katanya setoran sebanyak 50 miliar ya. Setelah itu juga Kapolda Jakarta ya, Kapolda Metro Jaya juga katanya dapat sekitar 25 miliar. Tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi, belum ada klarifikasi apakah benar-benar berita itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Tapi Kejaksaan Agung ya pada saat beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwasanya tidak pernah merilis info ya, mengatakan bahwasanya Erick Thohir, Boy Thohir dan juga Kapolda Metro Jaya mendapatkan setoran ya. Jadi kita harus bijak nih di dalam memilih dan memilah berita. Jangan kita itu termakan hoax. Kalaupun misalnya Erick Thohir ya terlibat, ya kita percayakan saja sama Bapak Prabowo. Ingat, Bapak Prabowo tidak akan pernah mentolerir apapun yang namanya korupsi. Itu dia ya, jangankan yang 193 triliun sedangkan suap 800 juta aja dikejar. Iya kan? Suap 800 juta dikejar. Hasto ya. Jadi Harus ada cerita begitu. ya, mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan kejaksaan ya, mudah-mudahan Kejaksaan Agung ya tidak hanya sampai di sini saja bekerja, karena entah kenapa Opung Parbela meyakini ya akan ada BUMN lainnya yang akan diobok-obok oleh Bapak Prabowo. Betul. Cuci bersih. Ya, kemarin PT Timah ya, waktu zamannya Bapak Jokowi, ya kan? Sekarang PT Pertamina. Kita nggak tahu ke depannya PLN atau PT Telkom atau Bank Mandiri. PLN. Kita nggak tahu, Waduh. ya kan? Karena begini ya, kalau bicara tentang BUMN, badan usaha milik negara ya, apalagi yang ada sangkut pautnya dengan hajat hidup orang banyak, itu biasanya akan terjadi penyelewengan, memancing penyelewengan, baik itu penyelewengan kebijakan ataupun penyelewengan anggaran. Karena apa? Karena keuntungannya besar. Bayangkan Pertamina ya,
berapa ratus triliun dalam 1 tahun laba Satu bersihnya tahun. saja ya. Begitu juga Telkom, semua orang rata-rata pakai jaringan Telkom ya. Setelah itu PLN rata-rata semua pakai listrik ya. Setelah itu Main ID itu Mining Industry Indonesia ya. Pertambangan semuanya juga pakai bahan baku yang ada di tengah-tengah masyarakat itu dari bahan tambang ya. Bank begitu juga sebagai jantung perekonomian Indonesia di setiap negara yang namanya perbankan ya. Itu juga bisa terjadi penyelewengan. Kita tahu sendiri seperti Bank Senturi ya, dan juga beberapa bank lainnya. Jadi bisa dikatakan loh, kemungkinan besarnya pun ke depannya ini bakalan ada penyingkapan. Makanya aku bilang Indonesia semakin terang bukan gelap. Indonesia semakin terang. Dengar tuh para mahasiswa. Itu sebelah sana. Partai umat. Percaya aja lah sama pemerintah. Sekarang begini, ya kemarin ya waktu Bapak Jokowi masih memimpin Bangsa Indonesia ya. 2 tahun belakangan dia diserang oleh karena masalah IKN. Dikatakanlah dia itu menghisap anggaran, dikatakanlah dia itu cari proyek, dikatakan dia itu menjual negara ini kepada bangsa lain, dikatakanlah dia itu sedang berkolaborasi dengan negara lain untuk menghancurkan bangsa ini. Kata siapa? Amin Rais. Aduh, muncul simbah lagi bro. Ya, apalagi Rocky Gerung. Jokowi itu sebetulnya dia itu sedang berbohong. Dia katakan bahwasannya ada sekitar beberapa negara yang mau investasi. Ternyata itu omong kosong. Ya, kita tahu sendiri bahwasanya Rocky Gerung itu adalah omong kosong teriak omong kosong. Omong kosong teriak omong kosong. Ya kan begitu. Pertimbangannya kan dibangun IKN itu banyak ya. Mulai dari zaman Soekarno, ibu kota Jakarta, ibu kota negara, sebetulnya waktu itu sudah mau dipindahkan, terkendala. Zaman SBY tidak terrealisasi. Nah, zaman Jokowi, zaman Megawati jangan ditanya. Apa sih yang bisa dilakukan 2 tahun? Menyusun program 6 bulan. Mana bisa? Iya. Harus 2 periode dong, 10 tahun. Jadi Bapak Jokowi dengan mempertimbangkan juga ya secara histori, baru setelah itu kondisi alam ya dan kepadatan penduduk. Ya, jadi bisa dikatakan Jakarta itu udah nggak layak lagi ya, kalau untuk ibu kota negara itu udah nggak layak lagi, udah terlalu padat ya kan, dan itu sangat berimbas dengan pola kehidupan masyarakat ya. Jadi perlu carikan solusinya itu memindahkan ibu kota negara. Ingat, ibu kota negara ke Kalimantan IKN. ya. Karena memang beliau yang paling utamanya itu masalah alam ya. Jakarta itu biar tahu kalian amblas itu. Kalau nggak salah per tahun itu 20 cm. Kalau nggak salah ya, kalau salah koreksi ya. Jadi coba bayangkan kalian, setahun 20 cm berarti 10 tahun 2 meter. 2 meter itu panjang itu lah. Betul, panjang itu 2 meter. Sedangkan aku semeter kotor. Coba bayangkan kalian, daratan 16, otomatis kan laut itu kan dia statis dia, ya kan, nggak mengikuti daratan, dia kan tetap mengikuti wadahnya, lautan, ya laut tinggi, daratan rendah. Kalian tengok aja jalan-jalan dulu ke Jakarta Utara, itu laut itu sudah mendekati ambang batas ya. Dindingnya katakanlah misalnya 2 meter, udah hampir 2 meter itu permukaan air laut, biar tahu kalian. Itulah mengerikannya ya. Nah, terbuktilah sekarang banjir ya. Coba ada yang bersuara, Rocky Gerung, Refli Harun, Amin Rais, dan semua kutu-kutu air. Kutu-kutu air. Ada bersuara nggak? Banjir ini ada bersuara nggak? Komentar nggak ada. Nggak ada yang komentar masalah IKN kan? Mana ada berani?
Walaupun gubernur dan wakil gubernurnya satu naik helikopter, satu naik perahu. Iya kan? Itu dia. Jadi sekarang kebingungan lah, ya kan? Jadi Jakarta, Bekasi, di daerah Karawang ya, itu kebingungan karena memang apa? Karena memang bisa dikatakan ini yang paling parah ya. 2025 ini lebih parah daripada 2020 dan 2016 kemarin ya. Kita nggak bisa menutup nggak bisa menutup mata ya. Kemungkinan besar nanti 2000 kalau misalnya dibiarkan begitu saja, 2028 mungkin terjadi lagi banjir lebih parah lagi dari 2025. Coba bayangkan kalian, 3 meter banjir. Itu bukan tenggelam lagi itu, ya kan? Itu udah luar biasa itu, coba bayangkan kalian. Rumah lantai 2 tertutupi. Rantai 2 tertutupi, bayangkan kalian, ya. Jadi sudahlah ya, kita dukung saja pemerintah ya. Betul, Jadi kita dukung apapun saja yang pemerintah. diprogramkan pemerintah itu Kita adalah yang lihat terbaik apa buat yang bangsa ini. dilakukan oleh pemerintah. Betul. Mantap Opung. Ya, jadi menurut kami Bapak Jaksa Agung, kembali ke Bapak Jaksa Agung, Pak, kalau bisa Pak penerapan hukuman mati itu Pak, ya, jadi jangan cuma ketentuan seperti itu Pak. Kalau bisa ada ambang batasnya Pak. Katakanlah misalnya, ya, kalau terbukti dia itu makan uang negara atau korupsi, 100 miliar saja kalau bisa sudah dihukum mati. Serius Pak, kalau ada 3 pelakunya, 3-3-nya hukuman mati. Waduh. Ini sangat bagus ini sebetulnya. Ya, kita bisa lihat bagaimana perkembangan negara Cina. Ya, di mana ada hukuman mati, di situ maju suatu negara. Hapus dulu Hamid Tapi tuh. Korea Utara pengen cuelia. Ya, enggak, itu bercandanya itu tadi. Mana pula di mana ada hukuman mati di situ maju suatu negara. Enggak lah, enggak. Tapi memang bukannya bilang apa, penjahat paling sadis itu memang koruptor. Karena apa? Betul. Ya, karena memang dia makan uang negara, artinya apa? Uang negara itu kan dari hasil keringat rakyat, ya. Rakyat ada yang kerja di perusahaan, ada yang jual sayur, ada yang tambal ban, ya. Mereka dipunguti pajak satu-satu semuanya itu, tapi dimakan oleh koruptor. Apa itu nggak sadis namanya? Makanya aku bilang, kasih ambang batas, Pak, ya. Kalau bisa 100 miliar langsung hukuman mati, gitu Langsung loh, hukuman ya. mati. Jadi jangan tunggu sampai triliunan, Pak. betul. Dan juga ada Jangan tunggu ketentuannya sampai pula kalau triliunan. ada sangkut pautnya dengan COVID. Kalau nggak ada sangkut paut dengan COVID, jadi nggak jadi Nggak hukuman dihukum mati dong. Nggak Iya, seru iya, kayak iya, gitu, iya. ya. Jadi Iya, itu dulu seru. dari Opung Parbelang, ya. Mudah-mudahan Jaksa Agung boleh konsisten dalam menegakkan hukum di Indonesia. Mantap. Siap. Kalau bisa jangan tebang pilih, Pak, ya. Dipilih-pilih baru ditebang. Kan begitu, ya kan? Jangan cuma gara-gara kepentingan politik. Tapi enggak lah. Kalau kalau Jaksa Agung sekarang, Ketua MK sekarang, ya kan? Bisa dikatakan ya give applause lah, give applause. Ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelang. Salam NKRI, NKRI harga mati. Apakah kira-kira bisa diterapkan hukuman mati bagi para pelaku koruptor di Indonesia? Saya kira ini menjadi pertanyaan penting untuk kita jawab, khususnya para penegak hukum. Karena ketika kita menganalisis terkait regulasi dan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya adanya Undang-Undang HAM, itu yang kemudian menjadi kendala diberlakukannya hukuman mati. Sebenarnya memang untuk koruptor yang banyak merugikan rakyat dan negara, memang seharusnya diberikan hukuman yang setimpal dari apa yang mereka lakukan. Karena ini menjadi efek jera bagi mereka supaya yang lain tidak melakukan hal yang sama. Karena memang betul-betul sangat menyengsarakan rakyat. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.